Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi matematika tingkat lanjut yaitu fungsi periodik dan pemodelannya. Sebelumnya, nama saya Thalia Marisa Dewi dan anggota kelompok saya yaitu Nama saya Zela Lintang Prameswari. Nama saya Kaila Arkadewi. Jadi yang pertama, aku bakal jelasin tentang definisi fungsi periodik. Suatu fungsi disebut fungsi periodik dengan periode P apabila memenuhi f dalam kurung x ditambah p sama dengan fx. Maka fungsi tersebut dapat disebut sebagai fungsi periodik dengan periode P. Dikatakan periodik karena terdapat nilai periode yang berulang yang memenuhi sifat sebuah fungsi. Jadi, fungsi periodik adalah fungsi yang berulang dengan pola tertentu. Contoh fungsi periodik adalah fungsi trigonometrik. Selanjutnya, amplitudo dan periode fungsi trigonometri. Amplitudo adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik. Trigonometri terhadap sumbu X. Rumusnya A sama dengan Y max atau Y maksimum dikurang Y min atau Y minimum per 2. Selanjutnya, periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik trigonometri. Fungsi. Yang pertama di sini adalah fungsi sinus, yaitu Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X memiliki periode satu karena memiliki jarak antara titik puncak pertama dan kedua itu satu. Atau memiliki jarak satu bukit dan satu lembah. Dan amplitudonya yaitu jarak antara titik puncak dengan X. Sin Y sama dengan sin X memiliki domain X adalah anggota bilangan real dan range-nya yaitu Y lebih dari sama dengan min satu dan Y kurang dari sama dengan satu. Dengan rumus Y sama dengan A sin BX plus C dan plus D. Periodenya yaitu 2pi per B, amplitudonya sama dengan A, pergeserannya C per B, ke kiri atau ke kanan, ke kiri minus, ke kanan positif. Pergerakan sama dengan D, ke atas atau ke atas positif, ke bawah negatif. Selanjutnya, fungsi cosinus. Fungsi cosinus memiliki domain X adalah anggota bilangan real dan range-nya sama dengan fungsi sinus, yaitu Y kurang lebih dari sama dengan min satu, Y kurang dari sama dengan satu. Dengan rumus Y sama dengan A cos BX plus C plus D. Periodenya 2pi per B, amplitudonya A, pergeseran C per B ke kiri atau ke kiri minus, ke kanan positif, pergerakan D ke atas atau ke atas positif, ke bawah negatif. selanjutnya itu grafik fungsi tangan di mana sumbu X-nya itu sebagai sudutnya dan sumbu Y-nya itu sebagai nilai dari tan X-nya. Nah, tan 0 nilainya itu adalah 0, tan 30 nilainya adalah 1/3 akar 3, tan 45 nilainya adalah 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 adalah menuju tak hingga, dan begitu seterusnya. Dan sifat-sifat dari grafik fungsi tangan sedikit berbeda dengan grafik fungsi sinus dan kosinus. Yang pertama adalah periodenya pi. Kalau di sinus dan kosinus, periodenya adalah 2pi per B. Tapi kalau di tangan dia periodenya itu pi. Yang kedua, itu tidak mempunyai nilai ekstrim. Yang ketiga, dia tidak mempunyai amplitudo. Dan yang keempat, asimtot tegaknya atau garis yang sejajar dengan sumbu Y-nya itu di X sama dengan pi per 2 plus K kali pi. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat fungsi periodik. Yang pertama yaitu fungsi periodik itu berulang dalam interval waktu tertentu. Yang kedua, fungsi periodik mengulang bentuk dan nilai X, Y yang sama selama setiap interval waktu. Yang ketiga, grafiknya bersifat simetris dan berulang sepanjang sumbu horizontal atau sumbu X. Yang keempat, domain fungsi periodik mencakup semua nilai bilangan real. Dan yang kelima, range fungsi periodik didefinisikan untuk interval tetap. Selanjutnya, contoh soal satu. Perhatikan persamaan nilai fungsi hx berikut. Fungsi yang pertama, h1 sama dengan h4. Fungsi yang kedua, h4 sama dengan h14. Fungsi yang ketiga, h5 sama dengan h9. Pertanyaannya,
Jika Hx adalah fungsi periodik dengan periode 4, persamaan yang pasti tepat adalah, nah, karena di soal diketahui periodenya itu adalah 4, maka persamaan yang bisa kita gunakan itu adalah persamaan yang ketiga, yaitu H5 sama dengan H9. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kita masukin ke rumus HX plus P sama dengan HX. Jadi karena kita milih yang persamaan 3, jadi di sini isi yang X itu adalah 5 dan di soal diketahui periodenya adalah 4. Jadi H5 ditambah 4 sama dengan H9. Contoh soal kedua yaitu fungsi fx sama dengan sin x adalah fungsi periodik dengan periode 2pi. Nilai sin 2 per 3pi akan sama dengan. Nah, fungsi fx sama dengan sin x adalah fungsi periodik dengan periode 2pi, sehingga nilai fx sama dengan fx plus 2pi untuk semua nilai x. Maka nilai dari sin 2 per 3pi sama dengan eh, sin nilai 2 per 3 pi-nya dimasukkan, disubstitusi ke X-nya. Jadi 2 per 3 pi ditambah 2 pi. Kita samakan penyebutnya. Jadi sin dalam kurung 2 per 3 pi ditambah 6 per 3 pi. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 per 3 ditambah 6 per 3 yaitu 8 per 3. Jadi nilai dari sin 2 per 3 pi sama dengan sin 8 per 3 pi. Selanjutnya, contoh soal ketiga, yaitu tentukan periode, amplitudo, dan pergeseran dari fungsi berikut, di mana fungsinya adalah Y sama dengan min 4 cos dalam kurung 1 per 8 X plus Pi tutup kurung plus 2. Nah, ini sesuai dengan rumus umumnya, yaitu Y sama dengan A cos dalam kurung BX plus C tutup kurung plus D. Jadi, min 4 sebagai nilai A, 1 per 8 sebagai nilai B, Pi sebagai nilai C, dan 2 sebagai nilai D. Nah, yang kita cari pertama adalah periode. Periode cos itu adalah 2pi per B. Jadi, nilai B-nya itu kan 1 per 8. Jadi, sama dengan 2pi dibagi 1 per 8. Sama dengan 2pi dikali 8, hasilnya adalah 16pi. Lalu, yang kedua adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu bisa kita cari dengan melihat nilai A dari fungsi yang sudah tersedia. Nah, nilai A-nya kita tahu yaitu min 4. Jadi, amplitudonya adalah min 4. Yang ketiga adalah pergeseran ke kiri sejauh. Nah, rumus untuk mencari pergeseran ke kiri adalah C per B, di mana C itu adalah pi dan B-nya adalah 1 per 8. Maka, pi dikali 8 sama dengan 8pi. Lalu, yang terakhir adalah pergeseran ke atas sejauh. Nah, untuk mencari pergeseran ke atas, itu bisa kita lihat dari nilai D-nya. Nah, nilai D-nya adalah 2, maka pergeseran ke atas itu sejauh 2. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.